Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Anisya Kusniadi. Pada pertemuan kita hari ini kita masih belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Pada subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran kedua. Dengan muatan IPS KD 3.4 dan 4.4 serta muatan SPDP KD 3.4 dan 4.4. Mari kita belajar untuk hari ini. Anak-anak, usaha dan kegiatan pembangunan di negara kita sudah dilakukan sejak negara merdeka oleh pemerintah hingga sekarang. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, pembangunan semua aspek dan kehidupan, tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan tidak dilakukan jika kita belum merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara dan bangsa yang diakui dunia. Oleh karena kita sudah merdeka, maka ada banyak kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan dalam mengisi kemerdekaan ini. Kegiatan pembangunan dalam mengisi kemerdekaan. Tujuan dan cita-cita Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea keempat, yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat Indonesia secara material maupun spiritual. Tujuan dan cita-cita tersebut menjadi dasar pembangunan nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Rancangan pembangunan di tiap negara merdeka memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kemampuan ekonomi negara dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat di masing-masing negara tersebut. Misalnya Indonesia. Berdasarkan tingkat ekonominya, Indonesia tergolong sebagai negara berkembang. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia masih memerlukan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, baik ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pembangunan yang dilakukan adalah salah satunya yaitu pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan bendungan. Pembangunan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, pembangkit listrik, pencegah banjir, dan tempat wisata. Dan juga pembangunan jembatan yang bertujuan sebagai sarana transportasi yang menghubungkan masyarakat dan mendorong pemerataan. Kini, Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Namun, banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan mengenal budaya bangsa sendiri. Rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana, seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya. Selain itu, kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ya, generasi berkualitas pasti diperlukan untuk memajukan bangsa. Belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah.
Belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sangat berguna untuk mengasah rasa peduli dan cinta tanah air. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti pramuka, Palang Merah Remaja atau PMR, menjadi duta seni, kegiatan olahraga merupakan beberapa kegiatan yang berdampak baik bagi peningkatan kualitas diri pelajar. Dengan demikian, pelajar akan terhindar dari kegiatan negatif yang dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat, seperti tawuran antar pelajar atau terjerumus dalam tindakan serta pelanggaran hukum lainnya. Perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang melawan penjajah yang tampak. Masa itu telah berlalu. Kini Indonesia sudah merdeka. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa tentunya. Generasi muda bangsa Indonesia harus sehat jiwa dan raganya. Ia harus berpendidikan, pantang menyerah, bekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, cinta tanah air, dan bangsa. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah yang telah dilakukan adalah dengan mempersatukan masyarakatnya yang berasal dari suku dan budaya yang berbeda-beda. Keragaman dalam masyarakat Indonesia membentuk beragam budaya yang terus dipelihara sebagai identitas dan kekayaan bangsa. Oleh sebab itu, kita harus tetap menjaga dan menghargai budaya tersebut. Selain itu, kita juga berkewajiban untuk mempertahankan budaya bangsa kepada generasi penerus. Perbedaan budaya sebaiknya tidak menjadi bahan perselisihan dan pertentangan. Kita harus menghormati budaya dari daerah lain. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati dan menghargai budaya daerah antara lain, tidak membangga-banggakan budaya sendiri, tidak menjelek-jelekan budaya daerah lain, mau menikmati pertunjukan budaya daerah lain, dan juga mau mempelajari budaya daerah lain. Nah, baiklah anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, tentu kalian sudah tahu bukan bahwa pelajar harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selain memahami ilmu pengetahuan, seorang pelajar juga harus dapat menyeimbangkan dirinya dengan kemampuan untuk memahami dan menikmati keindahan di sekitarnya. Salah satu keindahan yang dapat dinikmati adalah seni rupa. Hasil karya seni rupa telah menjadi bagian dari peradaban manusia, termasuk nenek moyang kita. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Seni kerajinan meliputi seni tekstil, baik itu batik, tenun maupun songket, seni anyam, seni ukir, seni keramik. Hasil karya seni tekstil dan seni lukis berbentuk dua dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang dan lebar. Hasil karya seni anyam, seni keramik, dan seni patung pada umumnya berbentuk tiga dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau memiliki volume. Mari kita membahasnya satu persatu. Kita mulai dari seni lukis daerah. Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Salah satu seni lukis daerah yang terkenal adalah seni lukis Kamasan dari Bali. Kamasan adalah sebuah desa di Kabupaten Klungkung yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pelukis. Seni lukis Kamasan merupakan seni lukis klasik yang biasanya bertema kisah pewayangan, kehidupan bangsawan, dan dongeng binatang. Para pelukis menggunakan warna alam yang dicampur dengan perekat yang menempel pada kanvas. Kanvas yang digunakan biasanya berupa kain kasar yang dicelup dengan bubur beras, lalu dijemur di bawah matahari. Dan setelah dijemur, kain tersebut digosok
agar permukaannya halus dan siap untuk dibuat sketsa. Selain seni lukis daerah dari Kamasan, seni lukis kaca Cirebon juga merupakan seni lukis klasik yang menggunakan bahan dan teknik yang berbeda. Seni lukis kaca Cirebon dibuat dengan cara terbalik menggunakan media kaca. Sketsa dibuat pada kertas yang kemudian ditempel pada kaca, lalu dilukis dengan bagian sebaliknya dengan menggunakan kuas tentunya. Salah satu tema khas lukis kaca Cirebon adalah wayang dan batik Cirebon dengan motif megamendung yang terkenal. Bentuk seni rupa daerah yang kedua adalah seni patung daerah. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan yang keras. Patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk. Sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan teknik meraut atau memahat. Salah satu contoh patung tradisional adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Papua. Masyarakat suku ini biasanya menggunakan kayu bakau untuk membuat patung yang menjadi bentuk hubungan mereka dengan nenek moyang. Oleh karenanya, tema pemahatan pada umumnya tentang penghargaan kepada nenek moyang mereka. Walaupun hanya menggunakan peralatan sederhana seperti kapak batu, pisau dari tulang, dan paku yang dipipihkan. Patung yang dihasilkan bernilai estetika dan religius yang sangat tinggi. Bentuk karya seni rupa yang ketiga adalah seni kriya. Seni kriya merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis seni kriya ini dapat dijumpai seperti seni tekstil berupa batik, songket, dan tenun. Selain itu, terdapat pula seni anyam dan seni ukir. Karya seni kriya seperti batik, songket, dan tenun telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Karya seni tekstil biasanya digunakan pada acara-acara penting dalam masyarakat adat, mulai dari acara kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Seni tekstil selalu menjadi bagian penting dari suatu daerah. Seni anyaman merupakan seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu, sehingga terbentuk sebuah benda. Seni anyam dibuat untuk memenuhi kebutuhan untuk membuat wadah-wadah dengan menggunakan bahan alam yang tersedia. Bahan-bahan yang digunakan pun sangat beragam, misalnya bilah bambu, rotan, lidi, akar-akaran, pelepah pisang, dan daun pandan. Seni anyam digunakan untuk membuat tikar, keranjang, bakul, kursi, dan alat rumah tangga lainnya. Seni ukir juga telah menjadi bagian kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Seni ukir menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat. Seni ukir Bali misalnya berhubungan dengan agama Hindu yang menggunakan motif-motif tumbuhan, manusia, dan binatang. Berbeda halnya dengan ukiran Jepara, berhubungan dengan agama Islam dan banyak menggunakan motif tumbuhan. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Berikut adalah tugas kalian pada hari ini. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih, tetap sehat dan semangat meskipun kalian belajar di rumah aja. Sampai jumpa pada pertemuan kita esok hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.